Dah. Oke, jadi gitu kan kalau vektor waktu SMA gitu. Kalau 3 dimensi ya gambar 3 dimensinya. Aha, intinya gitu. Nah, ini misalnya ini sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Misalnya ini A, ini B, ini C, berarti ini ke sini sejajar dahulu. Lalu ini tegak lurus. Ah, di sini vektornya, Nak. Itu Ya. vektor waktu kita belajar waktu zaman SMA gitu. Ini Nah, vektor vektor B tadi, Nak. Ya. Jadi gitu vektor. Nah, sekarang kita perumum. Jadi dalam ruang vektor itu ada dua istilah, yaitu pertama ada ruang vektor umum, lalu ada ruang vektor ekludian. Yang hari ini kita belajar dari umum gitu, karena bagaimanapun kalau umum kata-katanya berarti itu yang menjadi ruang lingkup seluruhnya. Tapi kalau ekludian ini khusus gitu, khusus dan kayaknya kalau dipelajari sekarang nggak nampak gambaran secara umumnya gitu. Tapi udah akan mulai dari Euclidean ini karena di sini kita pengenalannya, lalu kita nanti masuk ke umum, kita bahas umum, nanti kalau ada waktu lain nanti kita kembali ke Euclidean ini. Intinya yang paling utama itu yang umum. Oke. Nah, jadi definisinya apa? Yaitu vektor ini, yang ini, itu tuh lebih berfokus kepada nilainya gitu. Yang ini A, B. Jadi jika ada nilai seperti ini, itu dinamakan dengan n-tuple gitu. Dinamakan dengan n-tuple. Kalau ini namanya 2 tupel, ini namanya 3 tupel. Lalu ada 4 tupel, 5 tupel, dan secara umum itu n-tupel kan. Nah, n-tupel ini apa maknanya ya seperti tadi, itu adalah suatu urutan dari n bilangan real. Jadi kita terbatas pada bilangan real, bilangan kompleks nggak masuk, karena kita masih S1, nak menuju S1. Bilangan real itu A1, A2, bla 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 sampai AN gitu karena n tupel. Nah, ini yang dinamakan dengan tupel. Maka himpunan himpunan apa? Ya semua bentuk ini gitu kan. Himpunan dari semua n tupel tersebut, dari semua n tupel yang ada, misalnya cuman pada 2 tupel atau 3 tupel saja, 4 tupel seperti tadi kan. Itulah yang disebut dengan apa? Dengan ruang berdimensi n ekludian, atau kalau bahasa lebih singkatnya tuh disebut dengan ruang vektor ekludian. Jadi berdimensi atau ruang vektor ekludian. Nah, inilah yang dimaksud dengan ruang vektor ekludian, yang asal mulanya itu dari vektor, tetapi pengembangannya tuh bukan hanya vektor saja, tapi semua hal yang bisa dinyatakan dalam bentuk vektor ini, yang bentuk yang tadi itu yang seperti ini. Yaitu bisa aja itu titik. Titik kan kalau titik pada dua dimensi kan penulisannya seperti ini juga. Jadi bisa dianggap itu vektor gitu kalau di pelajaran Ale ini gitu. Kalau ini kan titik pada tiga dimensi bisa, tapi bisa juga dianggap ini vektor. Lalu bisa lebih jabarnya nanti di ruang vektor umum yang mana matriks pun bisa dianggap vektor, polinomial pun bisa dianggap vektor, dan lain-lain sebagainya. Jadi intinya cuma menganggap itu sebagai vektor gitu. Kenapa seperti itu? Ya mungkin begitulah pengembangannya dari pahala ahli gitu kan. Nah, ini bisa dinyatakan, mungkin lebih sederhananya, ini bisa dinyatakan dengan bentuk ini. Jadi bentuk R pangkat N. Jadi yang matriks dua dimensi tadi itu, yang ini, itu R2 namanya. Ya R2. Kalau ini berarti berada pada R3. Nah, itu yang dimaksud dengan ruang vektor ekludian. Nah, itu aja intronya sih. Dan itu tuh cuma untuk pengenalan, nantilah lebih di dalam, kita lebih dalam ke ruang vektor umum. Nah, kita mulai aja. Ruang vektor G-nya tinggal. Ruang vektor umum. Nah, apa yang dimaksud dengan ruang vektor umum? Tadi kita udah ada pendahuluan sedikit. Nah, mungkin di sini serba baru dia, Dek. Jadi mohon diperhatikan. Sebenarnya udah paham ini dikit soal Ale udah paham gitu. Soalnya aja yang paham, tapi bagaimana menyelesaikannya mungkin tergantung seberapa banyak ilmu kita gitu kan. Jadi apa dimaksud dengan ruang vektor tadi ya? Itu tadi ruang vektor umum adalah himpunan
Himpunan apa? Yang pasti tak kosong gitu kan. Himpunan dari objek-objek sembarang, atau bisa kita buat himpunan vektor dalam tanda kutip, karena dia bukan vektor sebenarnya, tapi dianggap sebagai vektor. Vektor atau dalam kurung objek-objek sembarang gitu, objek-objek sembarang, karena bisa saja itu polinomial, bisa saja itu matriks, bisa saja vektor atau titik gitu kan. Di mana ada dua operasi, yaitu himpunan vektor yang mana ada dua operasi, ada dua operasi. Operasinya itu apa? Yaitu operasi penjumlahan. Kita buat ini. Yaitu operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Ini gimana nih? Oke, sip. Operasi penjumlahan dan perkalian. Lalu apa lagi? Lalu terikat pada 10 aksioma serta memiliki 10 aksioma. Nah, aksioma ini penting nanti. Apa itu aksioma? Tahu tidak apa itu aksioma? Aturan dah. Ya, aturan. Apakah perlu dibuktikan aksioma? Perlu. Enggak, aksioma nggak perlu dibuktikan karena sama saya kayak definisi. Definisi itu kan diberikan aja. Aksioma juga begitu. Ini cuma aturan gitu, jadi nggak perlu dibuktikan. Nah, jadi itu tadi himpunan vektor atau objek-objek sembarang lah, karena dia nanti ada masuk di sini fungsi polinomial gitu, lebih tepatnya fungsi polinomial. Nanti ada juga di sini matriks, ada juga nanti ya vektor tadi, dan lain-lain nanti. Tergantung oleh soal gitu. Jadi dia nggak terbatas pada vektor yang kita kenal, tapi juga vektor dalam tanda kutip gitu. Nah, jadi apa 10 aksioma ini? Nah, aksioma ini karena ada dua operasi, kita bagi dalam dua kotak gitu. Jadi ada 10 aksioma. Ada roll. Roll. Ya gitulah kurang lebihnya. Jadi apa aja 10 aksioma itu? Jadi aksioma itu 5 terkait terhadap penjumlahan. Yang 5 lagi terkait dengan perkalian. Jadi apa aja isi aksioma tersebut, kita mulai aja. Yaitu yang pertamanya, jika U dan V, jadi himpunan ini biasanya dilambangkan dengan V besar gitu. Jadi himpunan ini, ruang vektor umum ini dilambangkan dengan biasanya V besar. Huruf V besar. Nah, jadi jika U dan V itu elemen V besar ini, jadi U dan V itu UV kecil ya. V kecil. U kecil dan V kecil ini elemen dari ruang vektor umum, maka ada 10 syaratnya harus dipenuhi gitu. Aturan di atas Bu anak. Ya kita rapikan dahulu, nggak mungkin di sini. Jadi misalnya, misalnya di sini, misal U, lalu ada V kecil, lalu ada apa lagi ya, itu aja dulu. U, V kecil itu elemen V alias elemen ruang vektor umum. Lalu terdapat K. K itu apa? Skalar. Ya, K. Skalar apa itu maknanya? Itu sebuah bilangan, nak. Bilangan real bisa aja 1, 0, 3, 5, min seperempat, min 12, akar 1. Penting itu sebuah bilangan real itu. Nah, dia harus memenuhi 10 aksioma barulah dikatakan itu ruang vektor umum. Tapi kalau nggak memenuhi 10 aksioma tersebut, maka itu bukanlah ruang vektor umum. Nah, apa aksiomanya? Yaitu aksioma terkait penjumlahan ada 5. Yang pertama, jika U dan V tadi itu elemen V gitu kan, maka U tambah V itu juga harus berada pada V.
besar pada ruang vektor ini. Harus berada pada V besar. Ini V-nya kecil ya. Mungkin beda nanti. Nah, itu syarat yang pertama. Itu yang terkait penjumlahan. Lalu syarat yang kedua, apalagi terhadap penjumlahan, yaitu U kecil ditambah V kecil harus sama dengan V kecil ditambah U kecil. Nah, mungkin adik-adik familiar ini. Bahwa pada apa ya? Oh, enggak, anak. Ya, jadi salah ingat. Jadi intinya U kecil tambah V kecil anggotanya itu jika dijumlahkan yang U dengan yang V itu sama dengan V tambah U-nya gitu. Itu perlu diingat. Lalu yang ketiganya yaitu jika ada U ditambah V, oh ya kan ada W tadi nak. Ya misalnya U, V dan W elemen ruang vektor umum V ini, maka U ditambah V ditambah W itu harus sama dengan U tambah V-nya dahulu, baru ditambahkan dengan W-nya. Nah, itu sifat yang ketiga. Lalu sifat yang keempatnya, apa itu sifat keempatnya? Yaitu akan terdapat suatu objek nol. Apa itu objek nol? Objek nol ini, nolnya itu nol tebal ya. Itu disebut dengan vektor nol gitu. Ingat, vektor ini bukan vektor ya. Jadi sekarang jadi untuk ruang vektor ini kata-kata vektor tuh jangan diartikan sebagai vektor yang dipelajari waktu SMA, tetapi vektor dalam kata kutip gitu. Karena bisa saja vektor itu adalah sebuah polinomial, bisa saja itu matriks, bisa saja itu lain-lain. Nah, disebut vektor 0 sedemikian rupa, ini juga elemen, pasti elemen V kan. Kalau enggak berarti kan di luar berarti. Gagal minus satu itu. Sedemikian rupa sehingga 0 ditambah U gitu. 0 ditambah U, 0 ini 0 tebal ya, bukan angka 0 tapi 0 vektor 0 gitu. 0 ditambah sembarang anggota lainnya itu akan sama dengan U ditambah 0 tersebut juga, 0 itu tebal. Yang mana nilainya akan sama dengan U. Ini untuk setiap U yang pada V gitu kan. Untuk setiap U elemen V besar gitu. Nah, lalu apa sifat terakhir? Yaitunya sifat terakhirnya apa yang terhadap penjumlahan? Nah, untuk setiap U yang elemen yang maaf ini kesulitan nulis di sini. Elemen V ini, elemen ruang vektor ini ada sifatnya yaitu akan terdapat min U yang juga elemen V. Jadi dia punya apa istilahnya tuh? Punya elemen negatifnya gitu. Yang mana sifatnya apa? Yaitu U ditambah min U itu akan sama dengan vektor 0 tadi gitu. Nah, ini 5 sifat pada yang terkait dengan penjumlahan gitu. Lalu kita lanjut yaitu yang terkait pada perkalian, itu sifat ke-6-nya. Itu U dikali V. Enggak U kali V salah. Enggak U kali V. Yaitu karena astagfirullah salah lagi. Karena kan nggak mungkin kita mengalihkan dua buah vektor hasil kali titik itu yang menghasilkan vektor, nggak mungkin kan, Dek? Mesti ingat pelajaran SMA dahulu. Nggak mungkin lah perkalian dua buah vektor menghasilkan vektor, pasti menghasilkan skalar gitu. Dan kalau skalar tuh udah bukan elemen V gitu kan logikanya gitu. Nah, jadi jika ada suatu vektor dalam V ini, yaitu untuk setiap U elemen V ini, elemen ruang vektor ini, maka K dikali U, jika U itu dikalikan dengan skalar, itu juga harus elemen V. Itu syarat ke-6-nya. Ya, V-nya ditebalkan aja biar nampak bedanya. Oke, sip. Nomor 7. Apa nomor 7-nya? Yaitunya jika ada U ditambah V tadi, U ditambah V yang sebelumnya yang berada di kiri ini, yang nomor 2 ini, jika dikalikan dengan K hasilnya itu harus sama dengan K dikali vektor U ditambah K dikali vektor V. Ingat, udah ingatkan sekali lagi, vektor di sini maksudnya bukan vektor yang kita kenal, tapi vektor yang lebih umum gitu, vektor dalam tanda kutip gitu. Oke, kita mulai yang ke-8. Adik-adiknya masih ada nih.
Masih ada adik-adik? Masih udah. Masih. Kalau nggak paham langsung aja dikomentari itu. Ini masih definisi. Oke, ini masih definisi. Tekan lagi. Ini masih definisi. Ingat, kita belum ada memikirkan tertentu, cuman membacakan sebuah definisi. Oke, nomor 8 ya. Yaitu jika ada vektor U lagi, sembarang vektor U pada ruang vektor ini, lalu dikalikan dengan penjumlahan skalar, itu misalnya K ditambah L, tertinggal L. Misalkan K dan L itu skalar gitu, L dan K itu skalar, maka itu akan sama dengan apa? Yaitu Kanan bawah. skalar K dikali vektor U ditambah skalar L dikali vektor U. Nah, itu sifat ke-8. Lalu ke-9-nya, jika ada vektor U gitu, vektor U dikalikan dengan suatu skalar L gitu kan, seperti yang nomor 6 tadi, tetapi dikalikan sekali lagi dengan skalar K gitu. Maka ini harus berlaku apa? Yaitu K dikali L dikali dengan vektor U. Nah, mungkin kesannya ini sepele, adik-adik, tapi nanti terlihat nih bahwa nggak semua hal berlaku kayak gini gitu. Makanya dibuat syaratnya segitu. Lalu sifat ke-10 bahwa akan ada bilangan skalar apa aja? Sembarang kan, 0, 1, setengah, min 12, ke 12. Dan salah satu bilangan skalar adalah angka 1, ya kan? Angka 1 gitu. Nah, angka 1 jika dikalikan dengan U harus menghasilkan U. Nah, itulah ke-10 aksioma yang harus dipenuhi oleh suatu himpunan vektor. Kalau gagal dia memenuhi salah satu, maka dia bukan disebut ruang vektor, cuma himpunan vektor gitu. Oke. Dan sebagai catatan dalam menyelesaikan ini, urutannya bukan begini adik-adik. Jadi dalam menguji suatu himpunan apakah dia itu ruang vektor atau bukan, yang pertama kita uji nomor 1 dahulu, lalu yang kedua kita uji nomor 6. Oke adik-adik, uji nomor 1 dahulu, uji nomor 6. Lalu setelahnya kita uji yang rasa-rasa kita ini tidak akan dipenuhi oleh himpunan ini. Yang kita ragu akan dipenuhi gitu. Bebas lah nomor 2 dahulu, 7 dahulu, 3, 8, 4, 9, 5, 10. Nah, seiring waktu nanti adik-adik akan semakin cepat yang mana yang ruang vektor, yang mana yang bukan, dan lain-lain. Nah, begitu. Jadi supaya jangan bingung, karena ini nampaknya bingung kan kalau nggak ada contoh gitu. Nah, kita mulai dari contoh. Contoh. Apa contohnya? Langsung saja kita lihat soalnya dahulu. Nah, ini contohnya. Ini di latihan 5.1. Tentukanlah himpunan-himpunan mana yang merupakan ruang vektor di bawah operasi berikut. Untuk yang bukan, tuliskan aksioma-aksioma yang tidak terpenuhi ya. Oke, Adik-adik. Jadi ini contoh pada latihan 5.1 edisi 8 tadi. Mungkin di buku Adik-adik beda, mungkin ini nggak ada lagi soalnya atau bagaimana. Soal nomor 1 yaitu himpunan, kita singkat saja himpunan semua triple bilangan real, bilangan apa, yaitu X, Y, Z dengan operasinya begini. Operasinya didefinisikan. Nah, operasi penjumlahan dan perkalian ini nggak mutlak harus yang sesuai pikiran kita. Terkadang itu dijelaskan pada soal gitu, yaitu X tambah Y tambah Z ditambah X aksen ditambah Y aksen ditambah Z aksen. Nah, aksen ini menunjukkan nih dua buah anggota yang berbeda pada triple ini gitu. Itu kan sama dengan X ditambah X aksen, Y ya 10 menit lagi akan habis. Gak apa-apa, nanti kita masuk lagi kalau habis. Y ditambah... Biar aku bikin udah. Apa? Aku bisa bikin yang itu. Nggak berwaktu. Ya, nanti aku bikin kirim di grup. Sip. Y ditambah Y aksen, lalu Z ditambah Z aksen. Ini didefinisikan pada soal itu, adik-adik. Lalu untuk perkalian dengan skalarnya,
apa ini? K dikali X di koma Y koma Z-nya. Kok tambah semua tadi? Oh, maaf. Ini kok tambah ya. Ini salah, ini koma, nak. Padahal di soal itu koma. Dia kan triple. Tadi kan kita ingat ada n tuple tadi kan awalnya, adik-adik. Jadi kalau 2 itu disebut double, nak. Kalau 3 triple. Kalau 4 kuartil bisa, nak. Tapi kalau udah banyak, udah 10 itu disebut 10 tupel aja. Kalau 11 itu 11 tupel. Jadi pakai tupel aja istilahnya. Tapi kalau 3 mungkin ada bahasa lainnya itu triple. Tapi bisa juga disebut ini dengan 3 tupel. Tapi nggak umum gitu, biasa triple aja. Nah, jadi kalau dikalikan dengan skalarnya, sifatnya itu adalah K kali X, K kali Y, kali Z. Nah, pertanyaannya apa? Tentukan apakah ini ruang vektor umum? Apakah ini ruang vektor umum atau bukan? Nah, bagaimana caranya, adik-adik? Apa yang kita ingat? Ya, kita ingat 10 aksioma ini lagi. Yang mana kita lakukan terlebih dahulu? Nomor 1. Apa, Minang? Nomor 1 ada. Ya, nomor 1 sesuai yang udah bilang tadi kan, kita uji yang nomor 1, yaitu penjumlahannya itu harus berada pada ruang vektornya. Nah, sebelum itu kita beri nama ruang vektor nih. Mungkin kita beri nama ruang vektornya ruang vektor ruang vektor W, ruang vektor yang nggak umum lah biar lebih teringat itu. Ruang vektor B. Jadi kita sebut ruang vektor ini sebagai ruang vektor, misal B sebagai ruang vektor ini, itu ruang vektor soal satu ini gitu kan. Nah, sekarang kita uji. Lalu kita misalkan lagi, sebenarnya udah ada di soal X, Y, Z, lalu X aksen, Y aksen, Z aksen itu berada pada ruang vektor tersebut dengan K atau L itu juga elemen skalar gitu, adalah sebuah skalar gitu. Nggak perlu elemen, nak, sama dengan aja, sama dengan skalar. Nah, kita uji. Kita uji aksioma 1, kita beri kode A1 aja. Biasanya udah dulu waktu kuliah kita udah beri kode ini, A1. Apa itu syaratnya? Kita uji apakah X, Y, Z ditambah X aksen, Y aksen, Z aksen itu elemen B gitu. Nah, gimana cara ujinya? Ya, kita masukkan sifat pada soalnya. Pada soal terlihat bahwa X, Y, Z ditambah X aksen, Y aksen, Z aksen itu sama dengan berapa? Akan menjadi X ditambah X aksen, Y ditambah Y aksen, Z ditambah Z aksen. Nah, apakah ini masih berada pada B? Apakah ini berada pada B? Kita perhatikan. Kita perhatikan masing-masingnya bahwa ini masih bilangan real. Masih, nak. Bilangan real ditambah dengan bilangan real pastilah bilangan real kan? Iya, nak? Iya, Dek. Iya. Gimana, Iya. Rahma? Carmelia, Faiz, Fania? Iya. Iya atau enggak? Iya, udah. Ya. Nah, ya, masih bilangan real kan? Sedangkan Y tambah Y aksen juga bilangan real gitu kan? Masih bilangan real. Dan ini juga masih bilangan real. Maka ini kata-kata tadi kan, yaitu triple bilangan real. Maka dari sini kita tahu bahwa ini masih elemen B gitu. Nah, berarti memenuhi aksioma pertama. Iya kan? Ya. Oh iya, triple bilangan real. Oke. Oh, ternyata pada soalnya agak berbeda, adik-adik. Mungkin udah salah salin soal. Ternyata K dikali X dikali Y dikali Z ini, K dikali X, Y, Z ini bukan ini hasilnya, tapi ini KX, Y, Z saja gitu. Ternyata dia nggak standar gitu, nggak standar dalam pikiran kita gitu.
bukan nggak standar dalam artian lain. Oke, jadi aksioma pertama telah dipenuhi. Bagaimana dengan aksioma kedua? Mungkin biar nggak lupa soalnya kita keluarkan dahulu. Nanti kelupaan soalnya. Ya, baik adik-adik, apakah terlihat di layar? Terlihat, Nak? Lihat dah, lihat. Nah, Kelihatan udah. tadi aksioma pertamanya telah terpenuhi gitu kan? Iya. Nah, sekarang kita lanjut aksioma keduanya. Aksioma kedua itu bukan yang kedua, Nak, tapi yang nomor 6. Ya, Nak? Hmm. Oke, kita uji aksioma nomor 6 terlebih dahulu. Apa itu bunyi aksiomanya? Yaitu perkaliannya juga elemen B. Ini tadi B namanya, Nak. Elemen B gitu. Apakah perkalian dengan elemen B? Apakah perkaliannya juga masih dalam ruang vektor B? Nah, kita uji. Pada soal perkalian dengan skalarnya K dikali X di koma Y, Z-nya itu sama dengan KX, Y, Z. Ya kan? Iya. Nah, terlihat di sini. Apakah ini masih bilangan real sesuai dengan kata awalnya bilangan real? Apakah ini masih bilangan real? Iya kan? Masih. Masih. Apakah Y masih bilangan real? Iya kan? Ya, Ya. Z juga bilangan real? Masih dah. iya udah. Jadi apa kesimpulannya? Ini elemen? Elemen B. Ya, elemen B. Nah, walaupun bentuknya tidak sesuai perkiraan adik-adik, kan tadi perkiraannya ini dikali kalau standarnya gitu. Tapi ternyata dia masih memenuhi sifat aslinya itu bilangan real, maka ini masih elemen B. Jadi A6 terpenuhi. Nah, sekarang kita uji sekarang semuanya. Kita mulai dari nomor 2 ini, 3, 4, 5, 7, 8, 9, dan 10. Apa saja? Itu kita mulai aja. 1 menit lagi gitu kan. Nomor A2-nya, yaitu tadi penjumlahannya kalau dibalik sama gitu. Nah, kita lihat. X, Y, Z ditambah X aksen, Y aksen, Z aksen. Itu apa pada soal? Akan menjadi X tambah X aksen, Y tambah Y aksen, Z tambah Z aksen gitu. Nah, pada bilangan real, penjumlahan itu boleh dibalik. Nah, boleh. Itu menjadi X aksen ditambah X, Y aksen ditambah Y, Z aksen ditambah Z. Nah, karena bisa dibalik, kita kembalikan lagi. Karena yang aksen dahulu, maka menjadi X aksen, Y aksen, Z aksen, ditambah X, Y, Z. Nah, ternyata ini memenuhi aksioma kedua. Maka ini adalah memenuhi aksioma kedua. Sebenarnya kalau kita lihat memenuhi semua aksioma, nah, tapi kita uji aja lah. Ini masih dasar, jadi kita uji dulu. Kalau udah sering ini nanti udah lebih dari 2 pertemuan nanti boleh lah. Langsung aja lah ditebak-tebakkan apakah ini menu itu tidak. Lah selanjutnya itu yang nomor A3. Apa tadi A3? U tambah V tambah W. Ya sebenarnya ini menu aja lah. Ya lanjut aja kita buat. Yaitu jika ada X, Y, Z ditambah dalam kurung X aksen, Y aksen, Z aksen ditambah kita buat double aksen aja, X double aksen, Y double aksen,